Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Jos Blog Misteri bareng saya Jos Aryo. Terima kasih teman-teman semuanya yang saat ini masih mensupport selalu menonton video cerita misteri dari Jos Blog Misteri channel ini. Dimanapun kalian berada, semoga semuanya sehat semuanya. Kenapa saya selalu bilang sehat? Karena kalau kita sehat itu kita bisa beraktivitas semuanya lancar. Dan semoga semuanya rezekinya dilancarkan dan dimudahkan segala urusannya di dunia ini. Oke, langsung saja nggak usah berlama-lama. Kisah pada malam hari ini datang dari salah satu temennya Jos Blog Misteri. Namanya Dimas John. Dimas John ini menceritakan temannya. Dan kejadian itu dialami oleh temannya Dimas John. Nah, sebut saja tokoh di sini namanya Endah. Seperti biasa, nama, tempat, karakter semua sudah kita samarkan demi keamanan dan kenyamanan kita bersama. Pada suatu hari, waktu itu malam minggu, Mbak Endah ini pulang dari pabrik tempat dia bekerja. Waktu pulang shift sore, jadi Mbak Endah ini kerja di suatu PT, perusahaan tekstil di salah satu kota yang ada di seputaran Jawa Tengah sini. Pulang dari pabrik shift 2, jadi berangkatnya jam 3 sore kan, jam 3 sore, Mbak Endah ini pulangnya biasanya jam 10 malam. Tiba-tiba Mbak Endah ini waktu pulang biasanya kan dijemput oleh kakaknya. Dan pada malam itu kakaknya Mbak Endah ini sedang ada kegiatan kampung yang kebetulan tidak bisa menjemput Mbak Endah. Dan terpaksa Mbak Endah ini order melalui aplikasi ojol. Singkat cerita, setelah mendapatkan ojol tersebut, pulanglah Mbak Endah ke rumahnya. Singkat cerita, sesampainya di rumah, tiba-tiba Mbak Endah ini dikejutkan dengan rumah yang ditempati Mbak Endah ini, di depan pintunya itu ada sesajen. Padahal Mbak Endah dan keluarganya ini termasuk keluarga yang religius. Kenapa di depan pintu, di dekat keset depan pintu masuknya rumah Mbak Endah jam 10 malam sampai rumah jam 10 lebih 15 menit? Karena tidak begitu jauh dari tempat PT dia bekerja. Di depan itu ada buntalan pakai kain putih. Di situ setelah dibuka, di sampingnya ada bunga-bungaan, semacam sesajen. Dengan kejadian ini, si Endah ini kaget. Akhirnya setelah membuka pintu, orang tuanya itu ada di dalam. Ditanya pada waktu itu bapak dan ibunya Mbak Endah ini sudah beristirahat. Akhirnya diceritakanlah Mbak Endah tentang yang dialami waktu pulang itu. Setelah diceritakan kepada kedua orang tuanya, besok paginya barang yang ditaruh di depan rumahnya tadi itu semua dibersihkan oleh bapaknya dan disapu, dikasih garam gerasak untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Ternyata ada salah satu laki-laki yang sebetulnya memendam rasa kepada si Endah ini, karena si Endah ini punya paras yang cantik, bodinya bahenol, dagingnya kenyal gitu, keras. Orangnya itu molek sekali dan sangat anggun. Seorang lelaki ini yang menaruh rasa kepada Mbak Endah ini, dia itu tidak berani mengungkapkan secara realita, namun dia memakai guna-guna. Ternyata malam itu yang dilihat Endah di depan pintu masuk rumahnya itu adalah syarat dari laki-laki yang dari paranormal membawa guna-guna yang untuk menggait si Endah ini.
Dan laki-laki tersebut tidak jauh dari lingkungan Endah sendiri. Laki-laki tersebut adalah salah satu karyawan juga yang ada di PT yang tempat Indah bekerja. Iya, disitulah kenapa si Indah ini dapat informasi dari teman-temannya bahwa laki-laki yang suka dengan Indah ini pernah sesekali curhat di kantin. Bahwa dia selalu mengeluhkan bahwa selalu memuja, selalu ngomongkan Indah ini dengan kemolekan tubuhnya, parahnya yang cantik, dan saat itu memang Indah masih single. Tapi si Indah ini sudah punya pasangan sendiri nih, sudah berpacaran juga dengan teman sekolahnya dulu. Makanya laki-laki yang pengen menggait Indah ini dengan cara mengguna-guna si Indah. Dan seminggu setelah kejadian itu, benar sekali, tiba-tiba si Indah waktu pagi hari di PT-nya di tempat dia bekerja, waktu di kantin, dan dia berpapasan dengan laki-laki yang mengguna-guna itu. Indah tahu sendiri, namanya Walidi, Mas Walidi. Mas Walidi ini adalah salah satu teman di PT-nya, dia bekerja di suatu garmen yang tidak berani mengungkapkan rasanya kepada Indah, tapi dia main belakang. Tiba-tiba yang saat itu Indah itu dengan Mas Walidi ini nggak respect sama sekali, dan setiap lihat ya udah biasa-biasa aja. Tapi Mbak Indah ini tiba-tiba muncul rasa perhatiannya dengan Mas Walidi. Setelah berjalan beberapa hari, pertemuan Mbak Indah dengan Mas Walidi di kantin itu, Mbak Indah ini gelagatnya mulai agak aneh. Dia malas sekali bekerja, itu malas. Rasanya malas, tapi hanya terangan-angan, terbayang-bayang oleh wajahnya Mas Walidi itu. Secara usia, Indah dengan Walidi ini terpaut sangat jauh. Indah umurnya baru sekitar 24 tahun, sedangkan Mas Walidi ini di atasnya jauh. Di atasnya 5 tahun. Dan pada saat itu Mas Walidi mulai pede nih, mulai sering chatting-chatting, sering WA kepada si Indah ini. Dan Indah mulai menanggapi, retaklah di sini hubungan si Indah ini dengan pacarnya yang sudah berpacaran mulai di awal sekolah sampai dia lulus dan bekerja. Dan sebetulnya hubungan Indah dengan pacarnya ini itu sudah sangat serius akan melangsungkan pernikahan di tahun depan. Gara-gara pelet dari Mas Walidi ini semuanya jadi runyam. Setiap si Indah ini ditelepon sama pacarnya, di hari-hari weekend dia biasanya ditelepon pacarnya, diajak jalan-jalan, dia selalu menolak ajakan pacarnya tersebut. Dengan kecurigaan pacarnya terhadap sikap Indah saat itu, akhirnya pacar si Indah ini namanya Anton. Si Anton ini curiga dengan gelagat itu, akhirnya si Anton ini menanyakan kepada orang yang pintar di bidang itu. Pada malam minggu, di saat Mas Anton ini apel ke rumah Indah, Indah itu tatapannya kosong sekali. Dia itu banyak melamun di rumah. Setelah itu si Anton ini bilang kepada orang tuanya Indah, ngobrol-ngobrol membahas tentang Indah. Kenapa Indah itu kok sekarang tuh lain dari yang kemarin-kemarin? Pak, saya mau bertanya, kenapa Indah ini sikapnya sekarang sama saya lain, Pak? Ada apa yang disembunyikan oleh Indah ini sebetulnya, Pak? Begini nak Anton, sudah mulai 1 minggu ini si Indah itu Bapak juga kurang tahu. Dia agak malas untuk mengerjakan pekerjaan rumah, bahkan kerja pun kadang sering bolos. Ada apa? Coba kamu yang lebih dekat di Anton, coba dibilangin dulu si Indah ini. Kalau dengan Bapak itu sudah sangat tidak dihargai oleh Indah akhir-akhir ini. Jika ditegur oleh ibunya, Indah malah semakin berani. Baik Pak, nanti akan
Saya laporkan ke teman saya yang paham tentang seperti ini. Saya curiga Pak kalau Endah ini semacam kayak diguna-guna oleh orang lain. Nah, dengan kecurigaan si Anton ini, akhirnya berangkatlah si Anton ini diantar salah satu teman Anton, sahabatnya Anton ini mengantarnya Anton ke tempat Pak Kiai. Setelah rencananya si Endah ini mau diruqyah karena dalam minggu terakhir ini si Endah ini gelagatnya sangat aneh. Dia anak yang penurut, anak yang rajin, yang setiap hari bekerja itu selalu berpamitan, selalu inten kepada pasangannya si Anton ini. Mau makan pun kadang selalu ngabarin sama si Anton. Tapi sudah 1 minggu ini semenjak si Endah itu kena guna-guna dari Mas Walidi tadi, memang betul-betul ini jadi masalah yang besar. Nah, singkat cerita, setelah si Anton dengan diantar sahabatnya tadi ke tempatnya Pak Yai dan rencana mau diruqyahkan, si Endah itu di rumah sudah tahu kalau yang datang itu Yai yang mau meruqyah si Endah. Jadi yang efek dari pelet yang mengenai Endah ini itu sudah tahu kalau mau diruqyah. Endah tidak mau keluar dari kamarnya, bahkan menemui pun tidak mau, karena memang ada pengaruh dari pelet yang dikirimkan oleh Mas Walidi tadi. Setelah Endah tidak mau menemui, akhirnya dengan kesabaran Anton dan juga Pak Yainya, Pak Yai minta 1 botol air putih waktu itu untuk didoakan. Tentunya untuk didoakan agar nanti bisa diminumkan ke si Endahnya tadi. Dan Pak Yai diantarlah kembali ke rumahnya. Sore harinya saat Endah itu mau keluar dari kamarnya, minuman yang sudah didoakan oleh Pak Yai, yang sudah dituangkan di gelas, Endah pun tahu dan tidak mau minum. Nah, di malamnya setelah diberikan air minum yang tidak mau minum itu, malam harinya di rumah Endah itu ada sosok yang sangat menyeramkan sekali. Sosoknya tinggi besar yang ada di atas almari ruang tamu, yang melihat itu ibunya si Endah. Dan si Endah pun gelagatnya tiap malam tuh tidak pernah tidur. Biasanya pulang kerja jam 10, jam setengah 11, jam 11 itu sudah masuk kamar tidur, kadang ngobrol dengan orang tua. Sikap ini terlalu aneh. Dia menunjukkan sikap yang tidak seperti biasanya. Biasanya orangnya ini supel, mudah bergaul, itu mengurung diri beberapa hari. Setelah si ibu ini dari dapur, masuklah si ibu dari dapur ke ruang tamu, dikagetkan dengan sosok hitam besar dengan matanya merah mencorong, gigi taringnya panjang-panjang itu ada di atas almari ruang tamu. Di situ ibu si Endah ini langsung sontak kaget dan mengucapkan doa-doa khusus, karena keluarga si Endah ini memang keluarga yang religius ya. Dia selalu berdoa dulu. Seperti itu Endah di dalam kamarnya, ibu dengar sendiri Endah ini berteriak sangat kencang sekali. Suaranya tidak seperti suara si Endah. Dan sejak kejadian malam itu, teror-teror dari makhluk-makhluk halus, bukan hanya yang sosok tinggi besar, namun sosok kuntilanak dan sejenisnya itu ada di lingkungan rumah keluarganya si Endah. Dan Bapak Endah ini sangat ingat sekali awal pertama kali Endah bilang, bercerita kalau di depan pintu rumahnya itu menemukan buntalan putih dan juga ada bunga-bunga di situ yang saat itu dibersihkan oleh bapaknya Endah. Nah, singkat cerita di sini, setelah gangguan-gangguan itu berlanjut terus di keluarganya Endah dan tidak membuat kenyamanan di keluarga itu, Anton sebagai pasangan pacar Endah ini yang sudah tidak setahun 2 tahun berpacaran dan memang ini sudah hubungannya serius, mau menuju ke jenjang pernikahan, akhirnya si Anton ini terpaksa membawa Endah ke tempat Pak Yai tadi untuk diruqyah di tempatnya Pak Yai. Dengan bujukan yang seperti apa Endah tidak mau, akhirnya dipaksalah si Endah ini. Betul-betul pengaruh dari pelet
Walidi tadi sungguh-sungguh sangat mengefek sekali kepada Indah. Padahal Indah ini itu bukan wanita biasa ya. Indah ini seorang wanita yang taat. Memang dari kecil didikan dari orang tua, Indah ini sangat taat sekali beragama. Namun bisa kena pelet seperti ini karena mungkin itu dilewatkan depan pintunya tadi dengan sesajen atau buntelan tadi. Akhirnya dibersihkanlah setelah si Indah ini diruat di tempatnya Pak Yai, diruyah di situ. Sudah Indah mulai pandangan kosongnya mulai berubah seperti sedia kala tadi. Rumahnya Indah pun dibersihkan oleh Pak Yai tadi. Dibersihkan, dikasih lampu semua, diterangkan dan semua depan pintu sampai ke belakang semua dibersihkan, betul-betul dibersihkan secara dengan doa-doa Pak Yai tadi. Setelah itu apa yang terjadi? Di saat Indah bekerja dan di kerjaan itu mendapat kabar dari teman-temannya bahwa Walidi jatuh sakit. Saya sempat menghafal skrip cerita dari Mas Dimas John ini sampai ngeri gitu. Merinding saya. Tiba-tiba itu Mas Walidi itu jatuh sakit. Dan entah tanpa sebab, bukan kecelakaan ya, sakit mendadak. Tidak masuk dikabarkan di perusahaan tersebut bahwa salah satu karyawan yang bernama Walidi ini itu mengalami sakit. Dan dibawa ke rumah sakit dan belum sadar waktu itu. Setelah tahu seperti itu, betul perasaan Indah. Akhir-akhir setelah Indah sadar, kenapa? Banyak teman yang menggunjing ke Indah. Kok kemarin-kemarin Indah ini kok lain sikapnya, jarang masuk, kalau masuk cuma melamun, pandangannya kosong. Setelah ini kok muncul Indah yang seperti dulu gitu loh. Jadi banyak teman-teman itu kan kaget kan, karena tahu Indah ini orangnya supel, mudah bergaul, agak sedikit pendiam, tapi juga kadang kalau ngobrol tuh asik, seneng bercanda sama teman-teman. Lah 1 minggu yang kemarin itu si Indah kena guna-guna peletnya Walidi ini, Indah ini berubah drastis. Makanya teman-teman di perusahaannya tempat dia Indah bekerja itu semuanya kaget. Setelah Indah pulih kembali seperti waktu sebelum kena guna-guna ini, dan pas Indahnya masuk sudah pulih seperti Indah yang dulu. Kabar yang tidak mengenakan datang, yaitu Mas Walidi itu jatuh sakit dan teman-teman itu mengadakan seri giliran untuk menjenguk Mas Walidi. Padahal Mas Walidi secara fisik dia juga belum tua banget, gagah, pokol gitu, rahangnya kotak, pokol, orangnya gagah sekali. Mendadak jatuh sakit yang tidak bisa didiagnosa di medis, tiba-tiba dia sakit. Oke teman-teman, seram apa enggak ceritanya ini? Ini cerita dari kiriman dari Dimas John. Baik, untuk teman-teman semuanya yang belum subscribe, langsung saja tekan tombol subscribe-nya. Biar teman-teman semuanya tidak ketinggalan cerita-cerita misteri berikutnya. Dan jangan lupa like, subscribe, dan share yang banyak agar channel Just Bloko Misteri ini selalu berkembang, semakin berkembang, dan kita semuanya tuh lebih semangat lagi membuat konten-konten cerita misteri di Just Bloko Misteri channel ini.